Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Maharani, biasa dipanggil Devi. Di video ini saya dan rekan-rekan saya akan membawakan materi sejarah peminatan, yaitu tentang Jepang Gulung Tikar kemudian Republik Indonesia diproklamasikan. Yuk kita simak videonya bersama. Menjelang tahun 1945, posisi Jepang dalam Perang Asia Pasifik mulai terjepit. Pulau Saipan pada gugusan Kepulauan Mariana jatuh ke tangan sekutu. Bagi sekutu, pulau tersebut sangatlah penting karena jarak antara Saipan dan Tokyo dapat dilalui oleh pesawat pengebom dari B-29 Yusa. Kondisi Jepang mulai memburuk karena faktor-faktor yang tidak menguntungkan tersebut. Maka jatuhnya Kabinet Tojo pada tanggal 17 Juli 1944, kemudian digantikan oleh Jenderal Koiso. Jenderal Koiso menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia agar Indonesia dapat bersedia membantu Jepang dalam Perang Pasifik. Pembentukan BPUPKI sebagai realisasi dari janji yang diterapkan oleh Jenderal Koiso, maka pemerintahan Jepang pada tanggal 1 Maret 1945 mengumumkan pembentukan BPUPKI, yaitu Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia, atau dalam bahasa Jepang disebut Detkuritsu Jambi Kosokai. Maksud dan tujuan dari BPUPKI ini ialah mempelajari dan menyelidiki hal-hal yang menyangkut suatu kemerdekaan Indonesia. Anggota BPUPKI ini dilantik pada tanggal 28 Mei 1945. BPUPKI ini memiliki anggota 67 orang bangsa Indonesia dan ditambah lagi 7 orang dari golongan Jepang. Selama berdirinya BPUPKI melaksanakan 2 sidang, yaitu sidang pertama berlangsung pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945, yaitu menghasilkan Piagam Jakarta atau Jakarta Center, yaitu 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Dan 5. Mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Perkenalkan, nama saya Denyoman Livestini. Saya akan membawakan materi tentang pembentukan PPKI. Setelah berhasil menyelesaikan tugasnya, BPUPKI dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945. Dan sebagai gantinya dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Tugas PPKI adalah menyusun rencana kemerdekaan Indonesia, meneliti dan menyempurnakan hasil kerja BPUPKI. Anggota PPKI berjumlah 21 orang yang mewakili berbagai daerah Indonesia dan ditambah 6 orang lagi tanpa sepengetahuan Jepang. PPKI diketuai oleh Insinyur Soekarno dan wakilnya DRS Muhammad Hatta. Pada tanggal 9 Agustus 1945, Insinyur Soekarno dipanggil oleh Jenderal Terauchi. Pada pertemuan tersebut, Jenderal Besar Terauchi menyampaikan bahwa pemerintahan kemaharajaan Jepang telah memutuskan untuk memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Gusti Ayu Putu Puspita Dewi. Saya akan membawakan materi tentang kekalahan Jepang hingga terjadinya peristiwa Rengas Dengklok. Informasi tentang menyerahnya Jepang kepada sekutu sudah diketahui oleh pemuda Indonesia, sehingga mereka menuntut agar Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu, Soekarno dan Hatta membicarakan tentang melaksanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Pemuda ini mengamankan Soekarno dan Hatta ke luar kota Jakarta.
Pada tanggal 16 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta dibawa ke Rengas Dengklok, yaitu di sebuah kota di sebelah utara Karawang. Seseorang tokoh generasi tua, yaitu Mr. Ahmad Sudarjo, mengembalikan Soekarno dan Hatta. Golongan tua dan pemuda berunding dan sepakat dengan adanya jaminan Mr. Ahmad Sudarjo mengumumkan proklamasi, yakni pada tanggal 17 Agustus 1945. Perumusan teks proklamasi sekitaran jam 9 WIB tanggal 16 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta sudah sampai di DKI Jakarta dan langsung menuju ke rumah Laksamana Muda Maeda, Jalan Iman Bonjol nomor 1 Jakarta, untuk menyusun teks proklamasi. Kalimat yang pertama yaitu kami rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan. Kalimat itu diubah menjadi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia, berasal dari kata Ahmad Sudarjo. Kalimat Soekarno itu hal-hal yang mengenai memindahkan kekuasaan dan lain-lain akan diselenggarakan dengan cermat dan sesingkat-singkatnya. Kedua kalimat tersebut akan digabung dengan sempurna oleh Muhammad Hatta sehingga menjadi serpet proklamasi. Ada pula perubahan kata-kata, yaitu kata tempo yang diubah menjadi tempo, kata Jakarta yang diubah menjadi DKI Jakarta 17 Thailand Bailan 8 tahun 05. Naskah ini diketik dan disiarkan melalui siaran radio dan di lapangan Jambir pada pukul 10 pagi. Lantaran Soekarno sakit dan ada bentrok dengan tentara Jepang yang sedang berpatroli pagi di lintasan Jakarta. Proklamasi ini dipindahkan di area Soekarno di Jalan Pangkaan Sari, Jalan 56 Timur, Jakarta Timur. Pelaksanaan kemerdekaan Indonesia. Akhirnya proklamasi diproklamirkan juga pada hari Jumat pukul 10 pagi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, tepatnya di kediaman Soekarno. Adapun rancangan acaranya sebagai berikut. 1. Pembacaan proklamasi yang dibacakan oleh Ir Soekarno. 2. Pengibaran bendera merah putih. Pengibaran dilaksanakan oleh Soehoet dan Latif Hindradiningrat, dan sambutan wali kota Suirjo dan Mawardi mengakhiri semua rangkaian acara pagi hari itu. Perkenalkan, nama saya Inyoman Gegel Agustia. Saya akan menjelaskan materi tentang makna proklamasi kemerdekaan Indonesia. Makna proklamasi kemerdekaan Indonesia dapat ditinjau dari berbagai aspek. Misalnya, secara sosial, proklamasi bermakna bahwa harga diri bangsa Indonesia sejajar dengan bangsa merdeka lainnya. Secara budaya, bermakna bahwa pemerintah Indonesia yang terbentuk mempunyai kewajiban untuk memajukan kebudayaan dari masing-masing daerah. Secara ekonomi, bermakna bahwa pemerintah Indonesia mempunyai kewajiban untuk mengelola, mengeksploitasi, dan memanfaatkan sebaik-baiknya kekayaan alam Indonesia untuk memakmurkan bangsa Indonesia. Proklamasi kemerdekaan itu juga memiliki makna politik, dimaksudkan untuk memberitahukan tentang lahirnya sebuah negara, yaitu Indonesia. Adapun secara pendidikan, bermakna bahwa pemerintah mempunyai kewajiban mencerdaskan semua anak bangsa tanpa kecuali. Hal yang demikian tidak mungkin dirasakan bangsa Indonesia ketika mengalami masa penjajahan.
Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Apabila dalam pemaparan materi yang kurang jelas serta kata-kata yang kurang sopan, mohon dimaklumi.